Kita ke informasi lain pemirsa, film Korea Selatan yang dibintangi oleh aktor Dong Seok dan Lisa Blackpink melakukan syuting di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu lokasi syuting Blackpink adalah di Kota Tua, Jakarta. Selain itu, Lisa juga akan melakukan syuting di sejumlah lokasi lain seperti di Bandung, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Dalam syuting tersebut, polisi melakukan rekayasa lalu lintas. Lisa Blackpink jalani syuting film di kawasan Kota Tua, Jakarta. Lalu seperti apa suasana di Kota Tua, Jakarta malam ini? Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia. Selamat malam, Dilami, seperti apa pengaturan lalu lintas di kawasan Kota Tua saat syuting Lisa Blackpink ini dilakukan? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa terdapat rekayasa arus lalu lintas di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, di mana untuk pelaksanaan atau proses syuting dari film Extraordinary Taigo yang dibintangi oleh Lalisa atau Lisa Blackpink bersama dengan Ma Dong Seok ini diselenggarakan di Jalan Cengkeh dan juga Jalan Teh, sehingga untuk aktivitas di kawasan Kota Tua ini tidak terganggu begitu ya. Dan untuk rekayasa arus lalu lintas sendiri ini pengemudi dapat melalui arah utara menuju ke Jalan Nelayan ataupun Jembatan Intan. Kemudian dari Jembatan Intan nanti akan dibelokkan ke arah kiri ke Kali Besar Barat. Nah, sehingga inilah rekayasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Kemudian Diandra dan juga pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa film Extraordinary ini menjadi film perdana laga dari Lalisa yang juga nantinya dia akan menjadi karakter Ria, yaitu seorang tentara bayaran, dan akan bersanding langsung ya dengan Ma Dong Seok, atau kalau kita bisa bilang aktor senior yang filmnya sangat terkenal, yakni Train to Busan waktu itu. Kalau Diandra dan juga pemirsa masih ingat, tentu ini akan sangat menarik. Kemudian Diandra dan juga pemirsa, untuk syuting di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat ini memang akan dilaksanakan dari mulai hari ini 1 Januari 2026 hingga nantinya 7 Februari 2026. Nah, kemudian Diandra dan juga pemirsa, tadi juga saya sempat sebutkan bahwa untuk wilayah Kota Tua seperti Museum Fathahillah, Museum Seni Keramik ini masih terbuka ya untuk umum. Jadi tidak sama sekali mengganggu karena yang digunakan hanya Jalan Cengkeh dan juga Jalan Teh saja. Dia ada juga pemirsa. Nah, selain di Kota Tua Jakarta, dari personel Blackpink, maksud kami Lalisa ini juga akan melaksanakan syuting di kawasan Jawa Barat nantinya. Kembali ke Diandra. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Angin puting beliung menerjang kawasan permukiman di Desa Sumberjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 5 rumah rusak akibat angin puting beliung, 2 diantaranya rusak parah. Tak hanya itu, sejumlah pohon tumbang memutus jaringan listrik dan menutup akses jalan. Selain pohon, sebuah tiang listrik juga ikut tumbang dan menutup akses jalan. Akibatnya, aliran listrik ke permukiman penduduk padam. Ada 2 rumah yang rusak parah tertimpa pohon, yaitu rumah saudara Rustina di RT 2 RW 2 Kerajaan Kidul. Kami kerusakan, Pak. Sementara ini aja 5 rumah. Hingga kini pihak Kecamatan Pabelan masih berupaya mengembalikan situasi kembali normal, terutama jaringan listrik yang sempat padam. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Proses pemakaman prajurit marinir Batalion 9 Beruang Hitam Brigif Lampung yang tewas tertimbun longsor di Cisarua, Jawa Barat berlangsung penuh haru. Praga Hamid Dwi Ismail meninggalkan istri yang sedang hamil anak pertama di usia kandungan 4 bulan.
Usai disolatkan di rumah duka, jenazah Praka Marinir Hamid Dwi Ismail dibawa ke TPU Kelurahan Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung untuk dimakamkan. Diiringi tangis pilu dari sang ibu dan istri, jenazah perlahan dikebumikan. Praka Marinir Hamid Dwi Ismail merupakan salah satu korban dari 23 orang prajurit marinir yang tewas tertimbun longsor di Cisarua, Jawa Barat pada 24 Januari lalu. Proses pemakaman korban dilakukan secara kedinasan militer dengan tembakan salvo sebagai bentuk penghormatan terakhir dari kesatuannya. Tangis kembali pecah setelah prosesi tabur bunga. Di mata keluarga, sosok Praka Marinir Hamid Dwi Ismail dikenal sebagai pribadi yang baik. Dalam peristiwa pilu ini, korban meninggalkan seorang istri yang baru dinikahi 11 bulan lalu dan anak yang masih di dalam kandungan. Korban meninggal dunia dari mana tuh? Kita ditelepon dari kaptennya, dari atasannya. Kalau Hamid termasuk orang yang hilang kontak. Itu kalau istri Hamid sendiri selaku kita mertua itu sedang mengandung tuh? Iya betul. Berapa bulan tuh? 3 bulan, masuk 4 bulan. Anak keberapa ini tuh? Anak pertama. Anak pertama. Mereka baru 11 bulan. Baru 11 bulan menikah ya? Pengantin baru betul masih sayang-sayangnya dua-duanya. Praka Marinir Hamid Dwi Ismail merupakan salah satu dari 23 orang prajurit TNI AL yang sedang menjalani latihan pratugas dari kesatuannya di Batalion 9 Beruang Hitam, Brigif 4BS Lampung untuk ditempatkan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Total terdapat 6 jenazah prajurit marinir asal Lampung yang berhasil ditemukan serta sudah dimakamkan pihak keluarganya di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum Roy Suryo, Rismond Syenipar, dan Dr. Tifa resmi mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat lalu. Mereka menilai sejumlah pasal pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE berpotensi digunakan untuk kriminalisasi pendapat ilmiah dan akademik. Kuasa hukum yang tergabung dalam barisan pembela Roy Suryo, Rismond Syenipar, dan Dr. Tifa mendatangi Mahkamah Konstitusi pada Jumat 30 Januari. Mereka mendaftarkan permohonan judicial review terhadap sejumlah pasal dalam KUHP lama, KUHP baru, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-pasal yang diuji antara lain pasal pencemaran nama baik dan fitnah yang ancaman hukumannya mencapai 12 tahun penjara. Kuasa hukum menilai pasal-pasal tersebut selama ini kerap diterapkan secara luas dan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat, khususnya dalam konteks kajian ilmiah dan akademik. Landasan kami mengajukan uji materi tersebut adalah tidak hanya untuk kepentingan RRT, tetapi ini adalah sebuah kepentingan yang penting bagi demokrasi kita ke depan, agar jangan sampai kemudian pasal-pasal mengenai ujaran kebencian, penyalahgunaan pencemaran nama baik, fitnah, bahkan pasal-pasal 32, 35 mengenai edit dokumen dan lain sebagainya digunakan sengaja untuk membungkam kegiatan-kegiatan ilmiah akademik. Kita belum bicara tentang soal demokrasi, konstitusi dan lain sebagainya. Kita baru bicara tentang kegiatan ilmiah akademik yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi kita sebagai bagian dari kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Roy Suryo menegaskan uji materi ini diajukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mencegah praktik kriminalisasi hukum terhadap masyarakat luas di masa depan. Ya, ingin menegaskan bahwa kami ini serius ya. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi artinya kita ini juga insya Allah ya kita tidak berjuang sendirian, kami itu tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Para pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan uji materi tersebut sehingga ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap peneliti, akademisi, dan pemikir yang menyampaikan pendapat kritis demi kepentingan publik. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Laksana, Eri Nugraha, iNews melaporkan.